sekalian dan akhwat sekalian, keluarga besar dari PPPKS di seluruh dunia gitu ya, tuan rumahi oleh PPPKS di Taiwan, dari Permana dan keluarga besar, dan juga bersama kita ada ikhwah dari PIP Malaysia, Korea Selatan, ya, Saudi Arabia, Jerman, Jepang, Mesir, Belanda, Amerika, Timur Tengah, Eropa, dan semuanya yang bersama kita semuanya. Jazakumullah khairan atas terselenggaranya acara ini, dan Rahman dan Ali dan semua tim yang bersama. Jazakumullah khairan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini waktu Indonesia dan di Taiwan jam berapa ya di sekarang? Ini jam 9 Ustaz. 9 malam. 9 malam, iya. Beda Beda 1 jam ya. Mudah-mudahan tidak pada ngantuk ya. Baik, dan seluruh hadirin hadirat ikhwan akhwat semuanya yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jazakumullah khairan kepada ikhwah di PIP Taiwan dan Rahman dan semuanya yang malam hari ini sebenarnya membuat satu sunnah hasanah ini. Buat tradisi yang baru yang saya kira bisa kita kembangkan ya, bahwa salah satu hikmah dari terjadinya COVID-19 malah kita bisa melakukan kegiatan komunikasi langsung dengan para kader di seluruh dunia dengan cara yang relatif sederhana gitu ya, dengan Zoom ini. Masya Allah nih kalau penemu Zoom ini Muslim, Masya Allah dia pahalanya luar biasa, sangat banyak nih. Mudah-mudahan dia bukan hanya menjadi triliuner sekarang, tapi mudah-mudahan tergerak juga hatinya untuk memahami bahwa temuan dia bermanfaat betul untuk kita semuanya. Jadi saya kira program ini bisa kita permanenkan ya, mungkin setiap reses kita bisa melakukan kegiatan semacam ini ya, mungkin sekali ini ada dari Taiwan, mungkin dari Eropa, mungkin dari Saudi, mungkin dari Malaysia, mungkin dari dari Amerika, semuanya kan ternyata mudah, dari Jepang dan lain sebagainya. Dengan tema-tema yang pada setiap kali reses tentu temanya menjadi beragam-ragam dan anggota DPR kita insya Allah semuanya siap untuk bersamanya semuanya. Jazakumullah khair untuk sunnah hasanah ini, mudah-mudahan akan menjadi amal saleh antum, amal jariah antum, menjadi memperkuat silaturahim kita, sekaligus memperkuat silatul ilmi, silatul amali di antara kita semuanya. Baiklah, ikhwat sekalian, kita masuk pada tema yang dimintakan terkait dengan masalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pertama harus saya ingatkan kembali bahwa memang inilah salah satu dari dampak langsung dari kita mengambil peranan berbangsa dan bernegara melalui jalur partai politik. Waktu itu sesungguhnya kita punya beragam alternatif. Apakah kita ini mau menjadi LSM saja, atau menjadi yayasan, atau menjadi ormas, atau menjadi partai politik. Ketika kita kemudian bersama dengan warga bangsa Indonesia terlibat menghadirkan reformasi, dan kemudian sukseslah reformasi itu, dilakukanlah musyawarah di antara para pimpinan kita, dan alternatif itu tersampaikan. Jadi ya, semuanya dengan konsekuensinya. Kita boleh saja tetap menjadi LSM, tapi ya kalau LSM ya kita tahu LSM jangkauannya sangat terbatas dan mungkin juga karenanya tidak cepat membesar. Kita bisa menjadi yayasan apalagi orientasinya kepada ke dalam, dan itu satu hal yang sangat terbatas. Ormas ya bagus, tapi ormas tentu adalah bagian daripada perjuangan kemenyeluruhan yang kita inginkan. Dan kemudian dipilihlah partai politik. Nah, kalau kita menjadi partai politik, maka memang mau tidak mau dalam konteks partai politik, partai Islam, partai dakwah, ya mau tidak mau dia harus terlibat di dalam beragam kegiatan perpolitikan yang praksis maupun yang langsung dalam konteks nasional maupun pada konteks lokal. Dan kita harus mengikuti aturan-aturan main yang ada, dan kita harus mengikuti juga etika berpolitik yang ada. Karena kalau partai politik ya mau tidak mau kita harus mempertimbangkan bahwa akan ada ujian per 5 tahun sekali melalui pemilu. Dan kita pernah bukan gagal, cuman
ngikutin pendapatnya Bu Mega, cuman kurang suara, yaitu tahun 99. Pada waktu itu kita belum mencapai electoral threshold, dan akibatnya kita harus merubah dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Ya, alhamdulillah kita bersyukur bahwa dengan ujian per 5 tahunan ini, maka kondisi dari Partai Keadilan Sejahtera selalu meningkat dan selalu menguat, ya. Dan dari sepanjang tahun kita ikut pemilu selalu terjadi peningkatan, baik itu suara maupun kursi, dari 7 menjadi 45, menjadi 57, kemudian menjadi 40, sekarang menjadi 50. Dari sisi suara luar biasa, dari 1,4 juta suara pertama kali kita ikut pemilu, dan sekarang sudah dan menjadi 8,4 juta suara pada tahun 2014, dan menjadi 11,4 juta suara pada tahun 2019. Dan kalau ukurannya Taiwan ini dahsyat sekali gitu ya, ada kenaikan dibanding tahun 2014, kenaikannya untuk PKS 150%, subhanallah ya. Dan tadi dikasih untuk saya malah naiknya kebanyakan tuh 500%, itu barangkali suara terbanyak di barangkali kenaikannya dibanding dengan tuan-tuan yang lain. Sebuah capaian yang sangat luar biasa, dan kami harus saya sampaikan jazakumullah khairan. Terima kasih luar biasa kepada seluruh tadhiyah, amal jama'i, dan seluruh inovasi yang antum lakukan semuanya, sehingga kemudian partai kita ini dalam ujian per 5 tahunannya selalu bisa menaik, ya alhamdulillah, dan itu satu hal yang kita syukuri. Mengapa harus kita syukuri? Karena sekalipun ini sudah menaik, tapi ternyata masih belum cukup, ya. Kita syukuri supaya yang naik ini terus bisa terjaga, bukan berkurang, bahkan bertambah, bahkan berlipat-lipat. Karena memang visi kita kalau per 2015-2020, karena yang sekarang akan segera menyelenggarakan Munas, dan di sana nanti akan disebut tentang visi PKS 2020-2025. Visi kita 2015-2020 adalah menjadikan partai dakwah yang kokoh untuk berkhidmat kepada umat dan bangsa. Agar bisa kokoh, ya mau tidak mau kita harus kokoh dan kuat. Nah, alhamdulillah dengan kenaikan itu kita semakin kokoh, tetapi ternyata memang belum cukup. Terbukti salah satu di antaranya adalah ketika kita membahas tentang rancangan undang-undang Omnibus Law ini. Karena PKS hanya punya 50 anggota di DPR, nah, maka kalau kemudian kita dihadapkan dengan voting, ya sudah pasti kita 50, sementara jumlah anggota DPR keseluruhannya adalah 575 anggota DPR. Tentu menjadi berat, sekalipun kita ada tambah dengan kawan-kawan dari Demokrat, ya masih berat, baru 104 ya, DPR Demokrat 54, sekalipun suaranya kita lebih banyak gitu ya. Suara kita 1 juta lebih banyak daripada Demokrat, tapi karena sebaran suara dan perolehan suara yang mereka berada dalam posisi bagus, suara kita itu tinggi. Tapi akibatnya ketika kemudian kita sudah dapat 1 kursi, maka untuk kursi kedua kita banyak yang masih kurang, kecuali alhamdulillah untuk dapil kita. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita bersyukur agar karunia Allah ini terus bertambah, supaya kita semakin bisa berkhidmah lebih kokoh dan lebih kuat lagi untuk kepentingan umat dan bangsa. Contoh konkret tentang RUU Omnibus Law ini, tadi saya katakan karena suara kita hanya 50, dan akibatnya ketika voting ya kita belum bisa memenangkan voting itu. Tapi kalau bayangkan kalau misalnya kita nanti ya mengaca kepada Taiwan, kemudian kenaikannya 150% gitu ya. 2024 kemudian kenaikannya 150%, berarti PKS akan mendapatkan kursi sekitar 125 kursi. Wah, luar biasa itu. Insya Allah itu akan menjadi trendsetter yang kemudian semuanya akan mengikuti apa yang menjadi warna politik dari PKS. Dan warna politik kita adalah keadilan dan kesejahteraan. Itu artinya adalah Pancasila, itu artinya adalah Indonesia. Jadi jangan takut dengan PKS. Gitu ya. Baik, dengan pendekatan ini maka ikhwas sekalian kita masuk ke dalam kegiatan berparlemen. Dan memang salah satu dari konsekuensi dari kita berparlemen, kita memang harus paham tentang apa aturan main di parlemen. Salah satu di antaranya adalah kita harus memahami tentang parlemen itu adalah legislatif, dan legislatif itu adalah satu dari 3 cabang kekuasaan. Tidak ada yang disebut dengan trias politika. Ya, kalau kita membahas tentang masalah demokrasi dan sistem berdemokrasi, maka akan dikenal istilah trias politika, di mana kekuasaan itu dibagi ke dalam 3 cabang, yaitu yudikatif, yaitu eksekutif, di situ ada presiden dan para menterinya, dan gubernur dan seterusnya.
kemudian ada yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, dan seterusnya. Dan legislatif, di situ ada MPR, DPR, dan DPD. Nah, dalam konteks kita di Indonesia, ini adalah satu sistem yang khas gitu ya. Umumnya dunia mempergunakan dua sistem dalam konteks parlemen. Apakah sistemnya adalah bicameral, dua kamar, ada Senat, ada House of Legislative gitu ya, ada House of Lords, ada House of Commons gitu seperti di Inggris, atau hanya satu kamar saja yang namanya Kongres atau yang namanya Majelis Syuro gitu, seperti di Saudi Arabia misalnya. Tetapi Indonesia mempergunakan bahkan 3 sistem. Jadi ada MPR, ada DPR, ada DPD. Inilah yang saya sebut sebagai bagian daripada bukti bahwa Indonesia itu memang khas, ada spesial. Gitu. Orang sering bertanya, Pak Ustadz, kalau merujuk pada Undang-Undang Dasar, Indonesia itu sesungguhnya negara apa? Negara agama atau negara sekuler? Bukan, dia negara agama bukan, negara sekuler juga bukan. Jadi negara apa, Ustadz? Negara yang bukan-bukan. Sistem kepresidenannya juga tidak murni presidensial, apalagi parlementer. Jadi sistemnya apa ya, Ustaz? Ya tadi yang bukan-bukan juga. Parlemennya juga demikian, bukan sistem satu kamar, juga bukan sistem 2 kamar. Sistemnya berbeda. Jadi sistemnya juga yang bukan-bukan. Saya mengatakan bahwa ya Indonesia kita baik di legislatif maupun juga di eksekutifnya, sistem kita sebenarnya adalah, dan Indonesia ini adalah sistem bernegara yang bukan. Inilah sistemnya khas. Dan itu boleh dalam konteks demokrasi, boleh asal itu disepakati oleh rakyat, oleh bangsa, dan kemudian menjadi konstitusi, itu menjadi diperbolehkan. Nah, di antara dalam konteks legislatif yang bukan tadi itu, maka dibagilah tugas. Ya. Kalau yang MPR, dia kewenangannya terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar. Kalau DPD kaitannya dengan hubungan pusat dan daerah dan sebagiannya terkait dengan pembuatan undang-undang. Tapi kalau DPR, maka kekuasaannya adalah membuat undang-undang sekalipun bersama dengan pemerintah. Itulah pasal 20 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar. Ini yang akan dirampok oleh RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena di pasal 170, ini tag yang asli ya, jangan nanti disebut di hoax nih. Karena ada yang sekarang ini lagi bermasalah karena dianggap menyebarkan hoax, padahal yang disebarkan bukan hoax, itu adalah pasal yang asli, konsep asli yang dibuat oleh pemerintah, yang kata Pak Menteri segala urusan itu, katanya ini sudah dipikirkan 4 tahun, ini adalah rancangan undang-undang yang sangat hebat, akan membuat Indonesia tidak menjadi seperti alien. Kalau tidak ada rancangan undang-undang tentang Omnibus Law, maka Indonesia adalah seperti alien, kata beliau. Jadi ini sudah sepikir 4 tahun katanya, saya juga nggak ngerti itu benar atau tidaknya. Tapi yang jelas adalah Pak Anies Baswedan namanya kan dicatat sebagai menjadi bagian dari yang terlibat mempersiapkan, padahal beliau tidak pernah diundang, tidak pernah hadir juga, tiba-tiba namanya ada di sana. Ini barangkali jenis itu. Mengklaim sudah 4 tahun yang lalu disiapkan, dan hadirlah pasal 170. Ketika pertama kali ini hadir, heboh luar biasa. Dan kemudian pemerintah dengan entengnya mengatakan, oh itu salah ketik. Yes, Oke, salah ketik. Tapi nyatanya ketika disampaikan ke DPR pada Februari 2020, itu pasal 170 100% disampaikan tanpa perubahan titik dan koma sekalipun. Jadi bohong kalau kemarin dikatakan salah ketik. Sekali lagi ini konsep awal. Nah, ini kita kritisi dan saya berkali-kali menolaknya, termasuk ketika kita pertama kali membahas itu di fraksi PKS di MPR RI, ketika menyelenggarakan tentang sekolah konstitusi, sekolah cinta Indonesia, dan bahasanya adalah tentang masalah rancangan undang-undang Omnibus Law dari sisi konstitusi. Karena di pasal 170 itu jelas sekali ada 3 ayat di sana yang ketiga-tiganya jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bahwa disebutkan di sana bahwa pemerintah dapat merubah ketentuan undang-undang dan undang-undang yang lainnya dengan mempergunakan peraturan pemerintah. Ini bertentangan dengan pasal 5 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar. Sebab dalam Undang-Undang Dasar yang namanya peraturan pemerintah itu bukan untuk merubah undang-undang, tapi untuk melaksanakan undang-undang. Karena memang nanti kalau kita menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang hierarki perundang-undang di Indonesia, maka yang namanya peraturan pemerintah itu jauh di bawah daripada undang-undang.
apalagi undang-undang dasar. Bagaimana mungkin yang di bawah akan merubah yang di atasnya? Jadi ini secara prinsip bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan bertentangan juga dengan prinsip berkonstitusi kita. Kalau ini kemudian dibiarkan, maka Indonesia berubah dari negeri konstitusi menjadi negeri eksekutif, negeri yang kemudian akan memberikan keleluasan yang luar biasa kepada eksekutif. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah karena dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa dalam rangka merubah ini, pemerintah dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Ini merampok hak konstitusional dari DPR untuk membuat undang-undang. Di situ hanya dikatakan dapat, artinya boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Dan apalagi kalau DPR-nya hampir semuanya ada pendukung pemerintah, ya berarti sudah lewat. Pimpinan DPR-nya sepenuhnya mendukung pemerintah, ya lewat. Dan ini mendowngrade daripada lembaga negara bernama DPR menjadi seolah-olah dia lembaganya pimpinan DPR. Kan dikatakan di situ dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Padahal pimpinan DPR itu sesungguhnya ya mereka hanyalah speaker, hanyalah penyampai suara, penyambung lidah, dan penyampai keputusan-keputusan DPR. Mereka tidak berhak untuk menyampaikan sesuatu dari diri mereka sendiri atau dari kebijakan mereka sendiri. Mereka hanya penyampai apa yang menjadi keputusan di DPR. Tapi dalam konteks pasal 170 ayat 3 itu, mereka menjadi seolah-olah merupakan pengejawantan daripada DPR. Mereka lah DPR. Dan pemerintah cukup berkonsultasi dengan mereka untuk merubah undang-undang. Ini berbahaya sekali. Berbahaya karena bertentangan dengan konstitusi. Berbahaya karena merubah rezim dari rezim demokrasi jadi rezimnya eksekutif. Dan itu pastilah sangat bermasalah dari sisi praktek berdemokrasi. Karenanya kami, saya dan kawan-kawan di fraksi di DPR dan juga di MPR, salah satu di antara fokus kita adalah di sini. Ini harus kita koreksi. Dan dengan beragam argumentasi, dengan beragam tulisan, beragam komunikasi, alhamdulillah akhirnya pasal ini sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari EWA kita di Balik, gitu ya, pasal ini sudah dicabut, alhamdulillah, bersama dengan pasal-pasal yang lainnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa fungsi kita di DPR adalah untuk membuat undang-undang, karena kita diberi kuasa konstitusional membuat undang-undang. Nah, undang-undang itu ada yang inisiatifnya dari DPR, ada inisiatifnya dari pemerintah, bisa juga inisiatifnya dari rakyat. Jadi kalau dari PIP, Taiwan maupun dari negara yang lain kemudian melihat ada satu rancangan undang-undang yang bagus, antum mengusulkan, boleh, nanti antum sampaikan pada kami di DPR, kami akan perjuangkan. Atau boleh juga dari individu. Seperti sekarang, saya alhamdulillah dengan dukungan dari tenaga ahli kita, ada Ali Salmande dan ikhwah yang lainnya, kita mengajukan satu rancangan undang-undang atas nama saya, mengajukan satu rancangan undang-undang, namanya rancangan undang-undang tentang bank makanan untuk kesejahteraan sosial. Merujuk kepada apa yang terjadi di Amerika Serikat, apa yang terjadi di beberapa negara yang lain, bahwa di sana ada bank makanan yang kemudian bisa memaksimalkan potensi makanan yang ada untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Alhamdulillah dia diterima menjadi rancangan undang-undang. Dan sangat bagus bila kemudian ini pun misalnya antum di beragam negara di mana antum berada, terlihat di sana sudah ada rancangan undang-undang tentang bank makanan atau ada praktek tentang bagaimana mengelola kegiatan bank makanan itu dan antum memberikan masukan, itu juga sangat bagus sekali. Atau tadi bahwa antum misalnya di Taiwan ini sukses mengelola tentang kesehatan publik dan kemudian sekarang sudah normal kembali dan kemudian antum masya Allah sudah bisa makmurkan masjid, sudah bisa kuliah dan lain sebagainya. Bisa saja antum mengusulkan misalnya apakah tentang rancangan undang-undang tentang kesehatan publik misalnya, atau rancangan undang-undang untuk mengatasi masalah pandemi misalnya, itu juga dimungkinkan. Ya, sekali lagi DPR adalah satu lembaga legal, konstitusional, yang salah satu perannya adalah dalam rangka untuk membuat undang-undang ini. Nah, tadi saya katakan bahwa undang-undang itu bisa dari inisiatif pemerintah, bisa inisiatif DPR, bisa inisiatif individu, baik dari DPR maupun dari luar DPR. Nah, rancangan undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah inisiatif dari pemerintah. Pemerintah, Pak Jokowi dan para menterinya, mereka menghadirkan satu rancangan undang-undang yang justru dulu awal sekali ketika disampaikan kepada DPR itu dengan sebuah penegasan
agar DPR menjadikannya sebagai prioritas utama dan selesai dalam waktu 100 hari. Dan hebatnya dari pihak DPR menyatakan bisa selesai dalam 2 bulan, hebat sekali. Dan ternyata jadinya begini, sudah diketok palu tanggal 5 Oktober yang lalu, baru hari tadi sudah dinyatakan besok siap untuk diberikan kepada Presiden. Nah, kalau memang selesai dua bulan kan mestinya berarti dari Februari, berarti Februari, Maret, April ya, April akhir lah ataupun Mei katanya sudah selesai. Tapi ya terbantulah dengan adanya COVID-19. COVID-19 ini juga di antara berkahnya kemudian Pak Jokowi meminta karena juga penolakan yang keras dari rekan-rekan buruh waktu itu, sehingga disepakatilah bahwa rancangan undang-undang Omnibus Law itu ditunda pembahasannya. Dan kemudian dimundurkan dan kemarin dilanjutkan pembahasannya dan begitu luar biasa target ini harus dipenuhi. Sehingga hari Sabtu Minggu pun masuk, hari reses pun juga dikerjakan, pada semuanya seharusnya tidak diperbolehkan. Baik, nanti yang secara detail mungkin akan disampaikan oleh narasumber kita yang lainnya. Saya ingin menyampaikan tentang prinsip-prinsip umum terkait dengan Omnibus Law dan beragam hal yang bisa kita kerjakan dalam konteks ini. Jadi kalau saya ingin kembali kepada tadi, bagaimana kemudian kita ya, sejak dari awal, baik di DPP Partai Keadilan Sejahtera diselenggarakanlah seminar waktu itu menghadirkan Pak Rocky Gerung, menghadirkan juga Ustadz Mansur Siregar, menghadirkan juga DPP tentu Presiden Partai tentu, dan juga Pak Said Iqbal Presiden dari Serikat Pekerja. Dibahaslah di sana yang kemudian Ustadz Ansori Siregar menegaskan bahwa ya kita akan menolak undang-undang tentang Omnibus Law ini. Itu masih Februari tanggal 24 Februari. Di MPR sendiri juga diselenggarakan di dua hari berikutnya, sekitar 26 Februari. Di MPR, di fraksi PKS di MPR juga menyelenggarakan Sekolah Konstitusi, yang tema utamanya adalah mengkaji tentang rancangan undang-undang Omnibus Law ditinjau dari konstitusi. Dan ya kesimpulannya kalau dari bahasa saya, jadi rancangan undang-undang ini yang draft awalnya begitu luar biasa, sangat bertentangan dengan konstitusi. Pasal 170 sangat bertentangan dengan konstitusi. Banyak pasalnya yang bertentangan dengan konstitusi, yaitu karena menyampaikan begitu banyak ketentuan yang bertentangan dengan prinsip konstitusi. Di pasal 24 tentang di Undang-Undang Dasar itu memberikan penjelasan tentang Mahkamah Konstitusi, di mana keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa dibanding, tidak bisa dia sifatnya adalah final dan binding, final dan mengikat. Jadi sudah diputuskan selesai. Tapi di rancangan undang-undang ini membuka beberapa ketentuan yang menghidupkan kembali pasal yang sudah digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut perda yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dulu ini arahnya adalah untuk mencabut perda-perda yang katanya perda syariah. Nah, ini sesungguhnya sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menegaskan kembali kepada Undang-Undang Dasar bahwa kalau urusannya perda, maka yang menggugurkan bukanlah Mahkamah Konstitusi, tetapi yang menggugurkan kalau ada yang melakukan judicial review, maka yang akan menggugurkan adalah Mahkamah Agung, bukan Kementerian Dalam Negeri maksud saya. Jadi Kementerian Dalam Negeri tadinya membuat satu aturan bahwa dia boleh mencabut perda yang dibuat oleh DPRD dan pemerintah daerah. Kemudian ada yang mengadukan judicial review dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi, dikembalikan kepada ketentuan awal dalam Undang-Undang Dasar bahwa bila yang terkait dengan masalah judicial review terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka itu haknya Mahkamah Agung dan bukan haknya Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah, rancangan undang-undang Omnibus Law itu menghidupkan ini kembali. Ya, kita tolak juga, kita koreksi, dan alhamdulillah bisa terkoreksi, tetapi masih belum tuntas. Karena disisakan di sana, informasi yang saya dengar dari Fahdi Balek, nah, karena saya menuap, saya bukan anggota Balek ya, detail-detail tentu ada di beliau. Jadi informasinya adalah bahwa Kementerian Dalam Negeri memang tidak lagi mencabut, tetapi mengancam. Jadi ketentuannya adalah bahwa bila ada peraturan perundangan semacam itu, maka DPRD
dan pemerintah daerah harus merubahnya. Kalau tidak merubah, maka Kementerian Dalam Negeri dapat, ya, dalam tanda kutip, menghukum dengan yang terkait dengan pencairan anggaran belanja daerah. Ini kan juga malah semakin tidak demokratis. Masuk kewenangan membuat undang-undang, ancamannya adalah tidak ditransfer anggaran belanja daerah. Ini ibarat antum kuliah kemudian tidak dikirimkan. Kalau dulu wesel gitu, sekarang mungkin transfer gitu. Itu kan menjadi bukan ciri daripada negara demokrasi dan jadi daripada negara hukum, negara otoriter. Nah, ini saya belum tahu informasi terakhirnya gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa penyimpangan awalnya sudah terkoreksi, sekalipun masih ada upaya untuk kemudian melakukan tindakan yang masih belum sesuai dengan prinsip konstitusi. Misalnya juga kita di Komisi 8 juga ya, kita juga ikut mengkritisi bila kemudian rancangan undang-undang ini bertentangan dengan kemaslahatan daripada umat Islam secara khusus gitu ya. Misalnya terkait dengan masalah jaminan produk halal, yang nanti akan terangkan lebih lanjut, dan atau yang terkait dengan penyelenggaraan umroh. Semula kan ketentuan awalnya, sekali lagi semulanya gitu ya, ketentuannya adalah bahwa dia menjadi suatu yang bersifat dalam tanda kutip liberal gitu ya, kembali pada hukum pasar di mana persaingan dan persaingan bebas, dan karenanya ketentuannya adalah di penyelenggara umroh itu ya bebas, siapapun boleh menyelenggarakan dalam tanda kutip bisnis atau travel umroh gitu ya. Dia boleh orang Indonesia, boleh orang non-Indonesia, bahkan boleh Muslim maupun non-Muslim. Intinya adalah ya ini adalah bisnis gitu ya. Tapi kita menolak gitu ya, karena oke lah bahwa ini ada bisnis. Tapi tentu saja ini kan terkait dengan dua tanah suci, Mekah dan Madinah, dan itu adalah Muslim. Ini terkait dengan salah satu dari rukun Islam dan atau salah satu syiar yang luar biasa dalam agama Islam, yaitu haji dan umroh. Dan yang melakukannya, yang konsumennya semuanya Muslim. Ya kenapa kemudian harus diberikan kepada yang lainnya? Toh yang umat Islam juga bisa melakukan. Akhirnya alhamdulillah itu bisa dikembalikan kepada ketentuan bahwa penyelenggara umroh adalah harus orang Indonesia dan Muslim. Alhamdulillah. Misalnya juga masalah pendidikan. Semula sempat ramai di dunia pesantren karena di media muncullah sebuah pemberitaan gitu ya, bahwa pesantren juga bisa terkena sanksi denda maupun pidana bila tidak mendapatkan izin berusaha atau izin mendirikan pesantren dari pemerintah. Tentu ini sangat meresahkan. Pesantren adalah sebuah lembaga nirlaba, sebuah lembaga yang sudah sangat tua, berjasa bagi kemerdekaan di Indonesia, yang dari dulu juga tidak pernah merepotkan pemerintah gitu ya. Dan jarang sekali juga pemerintah memberikan bantuan. Tiba-tiba sekarang ada ketentuan mereka harus mendaftar, daftarnya pun juga izin usaha, dan kalau tidak terdaftar atau tidak mendapatkan izin, maka mereka bisa dikenakan kurungan maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Bisa kita bayangkan bagaimana itu menghadirkan kehebohan. Sekali lagi ini konsep awal. Nah, kita kritik itu, ehwa kita di Komisi 10, misalnya Dr. Fikri Fakih, wakil Ketua Komisi 10 dari PKS, atau anggota Balik, kita Dr. Mulyanto juga melakukan kritik secara terbuka, Ustadz Bukhari Yusuf juga melakukan kritik secara terbuka, saya juga ikut melakukan kritik secara terbuka di media. Gitu. Karena memang tidak ada secara definitif kata-kata pesantren di sana, kata-kata madrasah di sana, kata-kata. Tetapi di sana di klaster pendidikan itu, pertama judul besarnya adalah klaster pendidikan. Dan kemudian disebutkan di situ bahwa pendidikan pendidikan formal maupun non formal adalah suatu badan usaha yang pengelolanya harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Dalam undang-undang tentang pesantren atau undang-undang tentang pendidikan nasional, ketika menyebut tentang lembaga pendidikan yang formal dan non formal,
Maka di antara jenis lembaga formal dan non formal itu bukan hanya sekolah, bukan hanya perguruan tinggi, tapi juga termasuk di antaranya adalah pesantren. Jadi pesantren itu masuk dalam rumpun jenis pendidikan formal dan non formal. Artinya bisa masuk ke dalam ketentuan umum dalam Undang-Undang Omnibus Law tentang klaster pendidikan itu tadi. Dan kalau itu kemudian dibiarkan masuk, maka akan menghadirkan kegaduhan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kemudian ada politisasi di sana, di mana kemudian mungkin kepala daerah tidak suka dengan pesantren, maka dicari-cari celah untuk kemudian menjadikan masalah. Memang Menteri Agama menyampaikan sebuah pernyataan publik bahwa pesantren tidak masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu. Karena dia punya undang-undang spesial, lex specialis. Secara norma boleh saja. Karenanya saya sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Agama di DPR, Komisi 8 waktu itu, saya sampaikan secara langsung bahwa pernyataan Pak Menteri bagus. Tapi itu tidak cukup menyelesaikan masalah. So, kalau hanya pernyataan verbal semacam itu, sementara undang-undangnya, teks undang-undangnya tetap berbunyi semacam tadi itu, maka yang akan dipakai adalah yang ada tertulis dalam undang-undang, bukan pernyataan publik daripada seorang menteri. Karena saya sampaikan secara langsung pada beliau, hendaknya Pak Menteri melakukan dua hal. Pertama, menyampaikan kepada Balek atau kepada Menteri Agama, Menteri Pendidikan, untuk menegaskan bahwa atau untuk menegaskan dan karena memasukkan ke dalam pasal tentang klaster pendidikan tadi itu, bahwa untuk pesantren, untuk madrasah tidak diatur oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, tetapi diatur oleh undang-undang spesialis yang bernama Undang-Undang tentang Pesantren. Itu satu opsi. Atau opsi kedua, karena kan Pak Menteri kan juga sangat dekat dengan Pak Jokowi. Sampaikanlah kepada pemerintah agar ditarik saja itu ketentuan pasal ini, sehingga kemudian hilanglah yang membuat ketakutan dan kekhawatiran dari dunia pesantren. Sampai secara langsung, dan ya kita dalam proses di Balek maupun juga melalui Komisi 10, Dr. Fikri Fakih dan kita Komisi 8, alhamdulillah akhirnya pasal ini dicabut, ya, klaster pendidikan itu dicabut, yang diantaranya karena dicabut juga lah klaster pasal tentang ketentuan bahwa lembaga pendidikan formal ataupun non formal harus mempunyai izin berusaha dan bila tidak dikenakan ancaman sanksi denda maupun pidana. Alhamdulillah itu bisa dicabut. Jadi kita berperan untuk kemudian sekali lagi mengamankan apa yang menjadi kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, baik karena rancangan undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi, ataupun tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi, seperti terkait dengan Mahkamah Konstitusi tadi itu, atau yang bertentangan dengan kemaslahatan umat, ya, seperti terkait dengan masalah pendidikan pesantren yang formal maupun non formal itu. Jadi inilah yang ingin saya katakan bahwa sejak dari awal karenanya posisi kita jelas, posisi kita baik dari seminar di DPP maupun juga seminar sekolah konstitusi di fraksi MPR, di fraksi PKS di MPR, maupun juga ketika fraksi DPR menyelenggarakan dialog publik, maupun juga menerima aspirasi dari kalangan buruh, kalangan pekerja, maupun ketika kami bertemu dengan konstituen reses seperti sekarang ini, gitu ya. Sejak Februari, sejak awal sekali sebelum yang lainnya meributkan tentang rancangan undang-undang ini, PKS sudah punya sikap, yaitu mengkritisinya dan menolaknya bila tidak terjadi perubahan-perubahan yang sebenarnya. Karena kan ketika ada yang mengisukan gitu ya, mempermasalahkan kenapa PKS baru menolak ini setelah rancangan undang ini menjadi perhatian publik. Ya, kita sampaikan sebelum publik tahu tentang hal ini malah PKS sudah mempunyai sikap gitu. Ada sikapnya adalah mengkritisi dan menolak. Ada lagi yang mengatakan bahwa PKS harusnya kalau menolak sejak dari awal, bukannya di ujung. Ya, saya sampaikan ya kalau kita banyak baca dan tidak banyak tidur gitu ya, pastilah tahu bahwa PKS itu sejak bulan Februari malah sudah menolak. Nah, tapi mengapa kemudian kita tetap ikut membahas? Ketua fraksi sudah memberikan penjelasan yang sangat bagus. Ya, keputusan dari Presiden Partai, ya, Dr. Soebul waktu itu menegaskan bahwa ya kita ikut membahas, sebab kalau kita tidak ikut membahas, pertama
Memang kan anggota DPR itu menjadi anggota DPR untuk diantaranya adalah membuat undang-undang. Nah, kalau menjadi anggota DPR kemudian tidak membuat undang-undang, kenapa menjadi anggota DPR? Gitu kan? Ya, itu prinsip konstitusionalnya. Dan nomor dua, tentu kita dipilih oleh rakyat mewakili mereka untuk merealisasikan kemaslahatan rakyat, umat di dalamnya juga, dan menjauhkan mereka dari madarat, termasuk maslahat dari suatu konstitusi yang dibuat maupun juga madarat dari regulasi yang dibuat. Ya, kita harus hadir untuk memastikan bahwa regulasi yang ada menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan menjauhkan mereka dari madarat. Kalaupun kita sejak dari awal punya sikap mengkritisi itu, untuk kemudian agar kritik kita bisa diperjuangkan juga melalui mekanisme kesertaan kita di balik. Sehingga tadi beragam hal yang bermasalah bisa kita kritisi. Undang-undang pasal yang bisa undang-undang dasar alhamdulillah bisa kita kritisi. Yang bertentangan dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi bisa kita kritisi. Yang bertentangan dengan umat terkait dengan masalah pesantren tadi, alhamdulillah bisa kita kritisi. Yang bertentangan dengan masalah umat terkait umrah tadi, alhamdulillah bisa kita. Kalau kita tidak ada di sana, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Sambil juga umat akan bermasalahkan gimana sih bahwa Pak ini sudah dipilih menjadi wakil rakyat bagi wakil umat, ada masalah yang sangat serius kok malah bahasa Jawanya tinggal gelanggang colong pelayu kok malah kabur, kok tidak melaksanakan amanah. Nah, kita hadir di sana untuk melaksanakan amanah itu, kita kerjakan semaksimal yang bisa kita kerjakan. Dan ya faktanya memang masih banyak sekali ketentuan-ketentuan yang baik karena memang jumlah kita di secara fraksi juga hanya 50, di balik juga hanya 3 atau 4 gitu ya. Dari 50-an anggota yang ada tentu menjadi tidak mudah. Itulah yang tadi saya katakan di depan menjadi dari fakta ini sesungguhnya publik mestinya mendapatkan sebuah pencerahan gitu ya. Bahwa rakyat, bahwa umat itu sesungguhnya mempunyai wakil-wakil yang berpihak kepada kepentingan umat, siap memperjuangkan kepentingan umat, dan seringkali juga bisa sukses memperjuangkan kepentingan umat. Kasus RUU HIP misalnya, atau RUU tentang Omnibus Law ini, fakta konkret bahwa sesungguhnya umat mempunyai wakil-wakil yang memperjuangkan kemaslahatan mereka. Kita bisa berhasil, tapi kadang juga kita tidak bisa berhasil. Kita berhasil biasanya kalau tidak memerlukan voting. Tapi kalau kemudian babnya diberikan voting, ya babnya adalah banyak-banyakan suara. Jadi kalau kemudian karenanya umat ingin seluruh agendanya bisa dimenangkan oleh umat, oleh partai wakil mereka di DPR, maka kalau memenangkan PKS ya jangan tanggung-tanggung. Kalau mestinya diambil sunnah dari Taiwan nih, menangkannya sampai kenaikan 150%. Gitu ya. Kalau 500% jangan, kebanyakan tuh Pak. Kalau tingkat nasional 150% aja. Kalau gitu suara kita naik 150%, sebagai melanjutkan sunnah dari Taiwan ini, bahwa itu insya Allah maslahat umat bukan hanya bisa dimenangkan melalui jalur debat, argumentasi, lobby, tapi bahkan voting pun insya Allah kita bisa memenangkan. Karena kalau naiknya 150% itu sudah pemenang pemilu, Pak. PDIP sekarang kan hanya 120 kursi PDIP, 120-an ya, atau 130 antara itulah. Golkar 90-an, kemudian begitulah. Artinya kalau kita dapatkan kenaikan 150% dari yang sekarang, berarti 150 kursi, berarti 125 kursi, itu sudah kemungkinan besar juga pemenang pemilu nomor 1 atau nomor 2, itu dahsyat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dua peristiwa RUU HIP dan RUU Omnibus Law ini memberikan bukti kepada umat bahwa yang membela umat itu ada, efektif dan bisa memenangkan juga, gitu ya, membela kemaslahatan umat, menghadirkan kemaslahatan umat. Hanya kadang-kadang belum bisa sepenuhnya berhasil ketika kemudian dihadapkan dengan voting. Maka bila umat ingin maslahat mereka dimenangkan secara maksimal tadi, ya menangkan PKS jangan terlalu banyak, jangan sampai 500%, cukup kenaikan 150% saja. Terakhir yang saya katakan adalah bahwa alhamdulillah dengan dua peristiwa tadi, HIP maupun RUU HIP maupun juga Omnibus Law, sekarang Omnibus Law, sesungguhnya kita memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari umat pada tingkat yang meluas gitu ya. Karena NU juga menolak RUU Omnibus Law ini, Muhammadiyah juga menolak Omnibus Law ini, MUI juga menolak Omnibus Law ini, dan
karenanya dalam pandangan akhir dari fraksi di alinea terakhirnya menegaskan bahwa fraksi PKS setelah mendengarkan masukan dan sikap daripada umat dari MUI, kemudian NU, kemudian Muhammadiyah, Kongres Umat Islam yang ke-7, kemudian dari serikat-serikat pekerja, kemudian juga dari para pakar, dari kajian-kajian tadi itu, maupun juga dari rakyat yang ditemui selama reses, maka fraksi Partai Keadilan Sejahtera setelah juga mengkaji pembahasan RUU tentang Omnibus Law yang sebagiannya kita apresiasi karena mendengarkan dan menerima masukan kita, tapi lebih banyak lagi yang belum bisa merealisasikan apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi amanat umat, apa yang menjadi masalah sehingga harus dikoreksi, tapi ternyata belum bisa dikoreksi. Maka ya setelah sekali lagi kita mengikuti pendapat daripada umat, ya termasuk Kongres Umat Islam yang ke-7, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, maka kemudian PKS menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim menolak rancangan undang-undang untuk dijadikan sebagai undang-undang. Jadi inilah salah satu pintu berkhidmat bagi PKS melalui para wakilnya di DPR untuk memperjuangkan kemaslahatan umat yang disuarakan oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh MUI, oleh Kongres Umat Islam ke-7. Jadi Kongres Umat Islam ke-7 di Bangka Belitung waktu itu salah satu rekomendasinya adalah menolak rancangan undang-undang tentang Omnibus Law itu. Itulah yang kemudian kita perjuangkan. Ketika kemudian bisa saya komunikasikan ke ketua MUI atau wakil ketua ya sekarang dipimpin oleh Pak Kiai Junaidi, beliau sampaikan alhamdulillah kita sama, kita satu barisan. Ini juga saya sampaikan pada ketua Muhammadiyah, sampaikan juga ketua umum PBNU, dan mereka semuanya menyampaikan bahwa alhamdulillah kita satu sikap dalam hal ini, dan wajar bila seperti kemarin tokoh-tokoh ulama dari Banten datang ke fraksi dan menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada PKS atas sikap PKS yang menolak undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja itu. Jadi ikhwan sekalian, terakhir sekali saya ingin menegaskan kembali bahwa alhamdulillah dengan perjuangan antum semuanya, kita punya wakil-wakil rakyat, wakil-wakil DPR, wakil-wakil partai di fraksi yang kemudian memperjuangkan kemaslahatan umat. Sebagian alhamdulillah bisa kita laksanakan. Sebagian yang tidak terlaksana itu umumnya karena sekali lagi ada faktor voting, dan karenanya menjadi sangat penting sekali lagi karena komunitas diaspora Indonesia di luar negeri itu sangat besar jumlahnya, tidak kurang dari 6 juta warga. Sekali pemilihnya ya persentasenya masih sangat rendah, tapi ke depan mudah-mudahan dengan pemahaman yang lebih baik akan kemudian bisa menghadirkan peran serta yang lebih maksimal, sehingga dengan peran serta maksimal dari dapil luar negeri ini saja, kalau kita bisa menambahkan 1 suara saja untuk DPR RI dari dapil luar negeri, kita bisa mendapatkan 3 suara dari 7, itu satu yang sangat dimungkinkan. Suara dari luar negeri saja itu harusnya menjadi 2 kursi harusnya itu. Baik karena jumlahnya maupun juga karena mungkin kalau bisa kita karena peran sertanya biasanya rendah, tapi kalau kemudian peran sertanya tinggi, wah dahsyat tuh. Kalaupun misalnya pemilihnya adalah 1 juta orang saja misalnya, kemudian 1 juta orang ini yang separuhnya pilih calon dari PKS misalnya, itu sudah 500.000 Pak, 500.000 itu sudah 2 kursi itu. Dan ketambahan suara dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat misalnya 300.000 lagi, oh bisa 3 kursi, bisa dapat 4 kursi. Jadi sekali lagi inilah satu fakta yang terhampar secara terbuka di hadapan antum semuanya, betapa memperjuangkan kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, menyelamatkan Indonesia untuk tetap menjadi negara konstitusi, tidak berubah menjadi negara eksekutif gitu ya, untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia yang berbasiskan kepada aturan hukum yang jelas, di mana peraturan pemerintah tidak boleh kemudian mengalahkan peraturan-peraturan di atasnya, di mana kemudian kemaslahatan umat tetap bisa diperjuangkan, seperti kasus pesantren, kasus umroh, dan lain sebagainya, itu semuanya bisa diperjuangkan melalui wakil-wakil rakyat. Dan semakin banyak wakil rakyat, semakin banyak bisa kita perjuangkan. Tentu di atas segala-galanya adalah ridho Allah SWT dan kedekatan kita kepada Allah untuk selalu memohon ma'unahnya, pertolongannya, dan bila itu semuanya bertemu, karunia Allah dan usaha cerdas, ikhlas dari kita semuanya, maka yang akan muncul insya Allah realisasi daripada
visi besar di Partai Keadilan Sejahtera untuk menghadirkan partai yang kuat, yang kokoh, yang berkhidmat untuk umat dan bangsa, untuk menghadirkan Indonesia yang baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian Ibu sekalian, barakallahu fikum. Kalau di NU Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, kalau di Muhammadiyah wa nasrum minallahi wa fathun qarib. Kalau di HMI ya wabillahi taufiq wal hidayah, kalau di PKS ya untuk semuanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.